Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل هذا العمل صالحا ولوجهك خالصا وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah kembali pertemukan kita di masjid yang sama-sama kita muliakan ini, di majelis yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua sehat walafiat. Semoga Allah mudahkan semua urusan hidup kita dan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, setiap putaran roda kendaraan kita menuju majelis ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehat semua ya? Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, dan tafsir tematik kita pada pagi hari ini adalah tafsir dari surah Al-Fajr di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayat ini sering kita dengar, bahkan kita baca, bahkan kita menghafalnya dengan baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 4 ayat di akhir surah ini berkaitan tentang an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi tema kita pada pagi hari ini tentang tafsir 4 di akhir dari surah ini, surah Al-Fajr ya, adalah tentang menjadi jiwa yang tenang atau menjadi an-nafsul mutmainnah, menjadi jiwa yang tenang. Kenapa dan bagaimana, atau bagaimana dan kenapa? Jadi 2 pertanyaannya tentang jiwa yang tenang itu. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu bagaimana caranya? Kemudian kenapa kita harus menjadi jiwa yang tenang? Ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mulai dari ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Para ulama kita mengatakan redaksi ya ayyuhan nafsul mutmainnah ini ayat 27, 28, 29 dan 30 ini disampaikan malaikat maut kepada seseorang yang memiliki jiwa yang tenang. Di akhir hayatnya, sebelum dicabut nyawanya, malaikat maut itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang.
datang sambil mengatakan, wahai jiwa yang tenang, apa yang dikatakan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridho dan engkau diridhoi. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Bahkan kata malaikat, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke barisan hamba-hambaku, maksudnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah redaksi yang Allah sampaikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki jiwa yang tenang, ya, bergabung dengan hamba-hamba Allah yang mulia, yaitu orang-orang saleh, dan bahkan bersama mereka memasuki surga dengan keabadian yang ada di dalam. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjadi jiwa yang tenang supaya malaikat ketika ingin mencabut nyawa kepada kita dimukodimahi dengan redaksi ini, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan meridhoi, dengan ridho dan diridhoi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Kita kan pengen tuh sebelum wafat disampaikan itu oleh malaikat. Nah, maka pada hari ini kita akan membahasnya, apa itu jiwa yang tenang, satu. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapatkan jiwa yang tenang itu, bagaimana kita mencapai jiwa yang tenang itu, dan yang ketiga adalah, kenapa kita harus menjadi an-nafsul mutmainnah, kenapa kita harus menjadi jiwa yang tenang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Udah disiapin tempat, udah disiapin minumannya juga ya. Ya, jadi 3 yang akan kita bahas berkaitan dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i dan begitu seterusnya. Yang pertama, apa itu an-nafsul mutmainnah? Yang kedua, bagaimana cara kita mengusahakan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang? Dan yang ketiga, kenapa kita harus menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang? Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa itu an-nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang itu apa? Sebelum kita membahas jiwa yang tenang, ternyata di dalam Al-Quran Allah menyebut jiwa itu ada 3. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, yaitu di dalam surah yang sedang kita bahas ini, an-nafsul mutmainnah. Yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. Yang kedua, an-nafsul lawwamah. Dan yang ketiga adalah an-nafsu al-ammarah bisu'. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah di dalam surah ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Berarti satu, ada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, di dalam surah Al-Qiyamah ayat 1 dan ayat yang kedua, kata Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ternyata selain an-nafsul mutmainnah ada an-nafsul lawwamah dalam surah Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. An-nafsul lawwamah. Dan yang ketiga ada an-nafsu al-ammarah bisu. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Yusuf ayat 53. Innal nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu la ammaratun bisu. Ada yang ammarah, menyuruh kepada keburukan-keburukan. Jiwa kita ini menyuruh kepada keburukan-keburukan. Jadi 3. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. An-nafsul lawwamah. Lawwamah itu kalau kita artikan secara sederhana adalah jiwa yang menyesali dirinya. Menyesali dirinya. Kalau an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Oke? 3.
Apa itu an-nafsul mutmainnah? Disebut oleh Imam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan an-nafsul al-mutmainnah, an-nafsul mutmainnah itu adalah jiwa yang menggabungkan antara iman dan amal saleh. Jadi semua jiwa, semua diri, semua pribadi, semua manusia yang memadukan antara iman dan amal saleh. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian beramal saleh sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka orang ini disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tadi apa jiwa yang tenang? Seseorang yang memadukan antara iman dan amal saleh. Jadi nggak bisa iman saja tanpa amal saleh, atau nggak bisa dia beramal saleh tanpa iman, nggak bisa. Dua-duanya. Iman, karena iman tanpa amal saleh, saya sering sampaikan, iman tanpa amal saleh tidak sempurna. Orang, saya beriman kepada Allah, dia bilang begitu, tapi disuruh sholat kagak mau, disuruh puasa Ramadan 30 hari, dia cuma 10 hari pertama. Dia beriman tapi tidak beramal saleh, maka imannya tidak sempurna. Atau sebaliknya, beramal saleh tapi tidak beriman, maka sia-sia amal saleh itu. Ya, ada orang yang sering berbagi kepada yang lain, peduli dengan orang lain, iya itu baik, tapi kebaikan itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang itu tidak beriman. Maka iman tanpa amal saleh tidak sempurna, amal soleh tanpa iman sia-sia. Maka an-nafsul mutmainnah itu adalah yang memadukan antara iman dan amal soleh, tidak sama sekali dibeda-bedakan. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita beramal saleh, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita laksanakan, apa yang ditinggalkan atau dilarang Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Itu an-nafsul mutmainnah. Sedangkan an-nafsul lawwamah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 1 dan ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. An-nafsul lawwamah itu apa? Al-lawwamah tadi kita artikan jiwa yang menyesali diri. Menyesali diri itu bagaimana? Kalau an-nafsul mutmainnah memadukan iman dan amal saleh, kalau an-nafsul lawwamah dia beriman tapi sering maksiat. Ada nggak yang begitu? Banyak. Dan bisa jadi termasuk kita. An-nafsul lawwamah, jiwa yang menyesali dirinya, beriman tapi sholatnya nggak sempurna, beriman sholatnya di akhir waktu, beriman tapi masih ghibah, beriman masih menghina orang, beriman manggil temannya peang, gendut, kurus, cungkring, beriman masih suka bohong, beriman tidak aman, dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang menyesali dirinya. Jadi dia beriman tapi masih suka maksiat. Karena suka maksiat itulah dia menyesali dirinya. Ya Allah, saya beriman kepadamu, saya beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi masih suka ngomongin orang gitu. Nah, itu menyesali diri itu. Tapi masih suka ngebohong, tapi masih suka, dan begitu seterusnya. Itu an-nafsul lawwamah. Kenapa dia menyesali diri? Karena kemaksiatan yang ia lakukan, tapi masih beriman. Karena lalai yang sering menguasai dirinya, gitu. Tapi masih beriman. Karena iman itulah kelalaiannya dia sesali. Jadi kalau orang beriman terus melakukan kemaksiatan, kan dirinya sebenarnya menolak maksiat itu, gitu loh. Tapi seneng gitu. Senang maksiat, tapi masih beriman. Maka jiwanya itu menyesali dirinya. Sedangkan an-nafsul al-ammarah bisu, sebagaimana dalam surah Yusuf tadi, innan nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Ada jiwa yang selalu menyuruh kepada kebaikan,
selalu menyuruh kepada kebaikan. Jiwanya siapa ini? Ini adalah jiwanya orang-orang kafir. Jadi kalau an-nafsul mutmainnah, orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau an-nafsul lawwamah, beriman tapi suka maksiat. Kalau an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang sering menyuruh kepada keburukan adalah an-nafsul kafirah. Jiwa orang-orang non-muslim yang kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Setiap kali dirinya ingkar, jiwanya tidak meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berkuasa di alam raya, Allah satu-satunya yang berhak disembah, dan karena itu dia tidak syirik dan dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu an-nafsul al-ammarah bisu, jiwanya menyuruh kepada keburukan. Karena kafir dia nggak sholat, al-ammarah bisu tuh nyuruh kepada keburukan. Karena kafir, dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak mengikuti sifat-sifat akhlak mulia Nabi Muhammad. Kenapa? Al-ammarah bisu, dirinya, jiwanya menyuruh kepada keburukan. Kenapa? Karena tertutup dari pintu hidayah. Tertutup itu kan kafir itu disebut. Kenapa disebut dengan kafir? Kafir karena dirinya tertutup dari kebenaran, tertutup dari hidayah. Karena tertutup dari hidayah, la ammaratun bisu, isinya adalah keburukan-keburukan. Itu 3 nafs, 3 jiwa yang disebut di dalam Al-Quran. Sedangkan yang kita bahas di dalam surah ini adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yaitu yang memadukan antara iman dan amal saleh, yang bertauhid dan tidak syirik. Pertanyaan yang kedua, kalau tadi apa itu an-nafsul mutmainnah? Pertanyaan yang kedua adalah kaifa, bagaimana cara kita menjadi jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Jiwa yang tenang ini caranya bagaimana? Kita kan pengen nanti mati, kan semua kita nih pasti mati. Ya, kalau lihat dari umurnya sih senior semua ini. Ya, yang junior aja pasti mati, tinggal nunggu giliran, apalagi yang ya kan, setiap kita pasti mati nggak lama lagi. Di dalam surah Al-Kahf Allah katakan manusia itu kehidupan manusia di alam dunia ini sama seperti Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, kemudian hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dari kecil akhirnya menjadi besar, semakin besar, hijau sampai pada usia matangnya. Hijau, menawan, indah, bagus, mungkin wangi, dan begitu seterusnya. Ya, tumbuh di usia yang paling menawan, yang paling terbaik, usia terbaik. Tapi setelah itu terus naik, lama-lama menguning, ya kan? Setelah menguning, menua, setelah menua dihempas oleh angin dan akhirnya jatuh gugur bertemu dengan tanah. Dan begitulah kehidupan manusia. Dia dilahirkan kecil, bayi, balita, tumbuh terus, remaja terus sampai usia matang, hijau. Kayaknya bapak-bapak di sini udah nggak ada hijau. Ibu-ibu kuning-kuning, hijau gitu ya, matang. Lama-kelamaan kan nggak terus-terusan matang kan, matangnya kelebihan. Lama-lama dari hijau itu menguning akhirnya kering. Nah, nggak tahu sekarang kuning apa kering, antara itulah. Nah, lama-kelamaan nanti akan datang angin, dan angin itu menghempaskan tumbuhan ini, daun ini yang tadinya sudah menguning dan kering, dan akhirnya jatuh ke tanah, dan akhirnya bertemu dengan tanah dan menyatu dengan tanah sama dengan kematian. Dan itulah yang akan kita dapati, yang akan kita rasakan seluruh kita. Nah, pada saat malaikat datang, kita berharap ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, didatangi oleh malaikat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ditariklah jiwa yang tenang ini dengan tarikan yang lembut.
Ya, ditarik dengan jiwa yang tarikan yang lembut. Wan nazi'ati gharqa, kata Allah, demi malaikat-malaikat yang menarik nyawa dengan keras. Siapa itu? Orang kafir atau orang fasik yang banyak dosanya dan belum bertobat dari dosa-dosanya. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang menarik dengan keras. Tapi juga ada malaikat yang menarik dengan tarikan yang pelan, yang lembut. Siapa itu? Orang-orang yang beriman, di antaranya adalah an-nafsul mutmainnah yang sedang kita bahas. Nah, kalau tadi an-nafsul mutmainnah sudah kita bahas, apa itu an-nafsul mutmainnah, yaitu yang memadukan antara iman dan amal saleh. Sekarang bagaimana cara kita menjadi nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang itu bagaimana? An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang yang memadukan iman dan amal soleh, yang bertauhid dan tidak syirik adalah bagaimana cara mengusahakannya adalah sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams ayat 7, 8, 9, 10. 7 sampai 10 yang pernah kita bahas juga kalau nggak salah di majelis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa. Di sini Allah ngomongin jiwa juga tuh. Kan ini kan kita lagi ngomongin jiwa nih, an-nafsul mutmainnah. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa, wa ma sawaha, dan penyempurnaannya. Jiwa itu diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu, kata Allah, diilhamkan kepadanya keburukan, wa taqwaha, dan kebaikan. Jadi setiap jiwa ditanam, setiap diri ditanam oleh Allah dua potensi, fujur dan takwa. Potensi buruknya dan potensi baiknya, potensi maksiatnya dan potensi taatnya, potensi tauhidnya dan potensi syiriknya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena masing-masing punya potensi baik dan buruk, punya potensi maksiat dan taat, dua-duanya itu setiap jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jadi setiap kita ini sangat mungkin maksiat, tapi sangat mungkin juga taat. Sangat mungkin bertauhid, tapi sangat juga mungkin syirik. Kenapa? Karena dua-duanya potensi dalam diri kita, baik dan buruk itu. Nah, yang beruntung adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung yang mensucikannya, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh khaba, sungguh kebalikan dari beruntung apa? Rugi. Man dassaha, orang yang mengotori jiwanya. Berarti cara kita menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang itu apa, Pak? Qad aflaha man zakkaha. Apa itu? Mensucikan jiwa. Ini penting dan perlu kita lakukan. Ya, apa itu? Mensucikan jiwa, yang sering disebut dengan tazkiyatun nafs. Apa? Tazkiyatun, nah, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa itu bagaimana caranya? Prinsipnya adalah, saya sering sampaikan, mensucikan jiwa itu ada dua prinsip. Yang pertama adalah takhalli, yang kedua tahalli. Takhalli itu membuang, tahalli itu mengisi. Sama seperti air yang sering saya sampaikan. Air ini kalau isinya kotor, cara membersihkannya bagaimana, cara mentazkiyahnya bagaimana, mensucikannya bagaimana? Buang yang kotornya, air yang kotor di dalam wadah ini dibuang, itu namanya takhalli. Setelah dibuang kosong dong, nggak boleh kosong juga. Yang kedua adalah tahalli, diisi dengan yang baik. Jadi apa prinsipnya? Takhalli dan tahalli. Takhalli itu membuang yang kotor. Setelah terbuang, tahalli, diisi dengan yang bersih. Begitulah cara kita mensucikan jiwa kita. Pertanyaannya, yang kotor-kotor itu apa aja? Yang bersih-bersih itu apa aja? 3 yang kotor itu. Pertama, kotor syirik. Jadi kalau kita ingin mensucikan jiwa, bismillah, mulai hari ini saya pengen jadi
an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang memadukan iman dan amal soleh. Caranya adalah tazkiyatun nafs. Oke, saya pengen mensucikan jiwa. Bagaimana? Buang semua yang kotor. Kotoran pertama adalah danasus syirik. Buang syirik di dalam diri kita. Coba cek dalam diri. Kalau masih percaya dukun, buang tuh kepercayaan kepada dukun. Kalau masih percaya pada apa lagi? Percaya pada jimat-jimat, buang tuh. Bukan hanya dibuang jimatnya, kepercayaan kepada jimatnya juga harus dibuang. Ya, percaya kepada kesialan-kesialan. Hari apa? Nggak boleh keluar rumah hari apa, Bu? Kamis misalnya, saya nggak tahu. Kata orang misalnya hari apa hari ini, misalnya itu dibuang tuh keyakinan kesialan itu. Masih yakin dengan tusuk sate rumah, maksud saya bukan tusuk satenya, rumah tusuk sate misalnya. Rumahnya siapa itu? Kan ya, ada beberapa orang gitu kan, jangan punya rumah ditusuk sate katanya. Akan begini akan kalau masih percaya begitu, buang itu. Harus dibuang seluruh unsur kesyirikan dalam diri kita. Kalau sudah dibuang unsur kesyirikannya kosong dong, maka diisi dengan tauhid. Tauhid itu substansinya adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berkuasa di alam raya. Bukan fulan, bukan fulana, bukan sesuatu, bukan jin, bukan setan, bukan Gundurwo, bukan Nyi Roro Kidul, bukan apalagi Pak, Bu, bukan segala, cuma Allah yang berkuasa. Dan pada saat yang sama hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Oke, yang pertama adalah membuang syirik, mengisi tauhid. Yang kedua, membuang maksiat. Coba, masing-masing kita nih, semua kita nih, saya juga. Kira-kira lihat ke dalam diri kita, apa maksiat yang masih sering saya lakukan? Karena kan kita lagi bersih-bersih nih. Jadi kita harus tahu kotor diri kita itu apa. Misalnya, saya apa Pak? Maksiat mata. Maksiat mata. Saya masih maksiat mata. Nah, dicari penyakitnya apa? Oh, maksiat mata. Berarti cara menghilangkan maksiat mata ini dengan ghaddul basar misalnya. Apa itu ghaddul basar? Menundukkan pandangan. Atau maksiat apa lagi? Lisan. Saya sih kalau sendiri masih nggak gibah orang. Tapi kalau udah ada temen tuh datang, ada temen 2 orang, 3 orang, apalagi semakin rame tuh, semakin asik tuh ngomong. Misalnya, apalagi 3 orang ada kopi, ada apa lagi? Kacang misalnya. Asik ngobrol, tiba-tiba ngomongin orang. Asik ngobrol, tiba-tiba ngomongin aib orang lain, dan begitu seterusnya misalnya. Jadi lihat ke dalam diri. Kira-kira maksiat apa yang masih saya sering lakukan? Maka maksiat itu berusaha kita menghilangkannya dari diri kita, kemudian diisi dengan ketaatan. Kalau masih sombong misalnya, saya kayaknya masih suka sombong nih. Merasa hebat dari yang lain. Merasa lebih pintar dari yang lain. Merasa lebih kaya daripada yang lain. Merasa lebih ganteng, merasa pokoknya merasa lebih baik dari yang lain. Buang, hadirkan kebalikannya. Apa tuh kebalikan dari sombong? Tawadhu, ya, rendah hati. Jadi 1, buang syirik, hadirkan tauhid. 2, buang maksiat, hadirkan taat. Cari kebalikannya. Kalau masih menunda-nunda sholat, kayaknya setiap hari sholat saya masih di akhir waktu. Subuh misalnya subuh di akhir waktu. Zuhur mau asar sholat, asar mau maghrib, gitu misalnya. Nah, dibuang itu dengan hadirkan taat. Bismillah, mulai hari ini saya akan sholat di awal waktu. Maksiatnya dibuang, didatangkan taat. Yang ketiga, buang akhlak tercela, hadirkan akhlak mulia. Cek lagi dalam diri kita. Masih cek akhlak tercela dalam diri kita apa?
masih suka manggil orang dengan panggilan yang buruk misalnya. Padahal kita sudah belajar, wala tanabazu bil alqab. Janganlah panggil dengan nama-nama orang lain dengan nama-nama yang dia tidak suka. Ya. Berarti bagaimana caranya? Jangan manggil pakai nama-nama yang jelek. Masih suka suudzon. Berarti kebalikan dari suudzon, husnudzon. Ya. Masih suka apalagi menghina orang misalnya. Ya, menghina 1, 2, 3 orang, berarti jangan menghina, muliakan dia dan begitu seterusnya dan begitu. Jadi 3 yang dibuang, 3 juga yang diisi. Buang syirik, isi tauhid. Buang maksiat, isi taat. 3, buang akhlak tercela, isi dengan akhlak mulia. Itu cara mentazkiyatun nafs supaya nafs jiwa kita mutmainnah. Oke, baik. Itu bagaimana? Bagaimana cara kita menjadi jiwa yang tenang? Berarti tazkiyatun nafs. Sekarang, kenapa kita harus mengusahakan an-nafsul mutmainnah? Kenapa kita harus mengusahakan jiwa yang tenang? Kenapa kita harus menjadi jiwa yang tenang? Jiwa yang memadukan amal dan iman dan amal saleh. Jiwa yang selalu berusaha mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita. Nah sekarang, kenapa sih harus menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang? Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 3 alasannya. Kenapa kita harus menjadi jiwa yang tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa? Yang pertama, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menjadi an-nafsul mutmainnah? Supaya nanti kita pulang kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Sama dengan mati dalam husnul khatimah. Bunyi ya. Karena kita bakal mati. Semua kita nih bakal mati, entah kapan itu datangnya. Yang pasti nggak lama lagi. Karena bakal mati, maka kita mengusahakan sekarang nih iman dan amal saleh. Mengusahakan sekarang nih menuntut ilmu supaya kita semakin dekat dengan Allah dan semakin jauh dari godaan setan gitu misalnya. Nah, jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita janji Allah adalah kembali, orang ini akan kembali kepada Allah dalam keadaan 2, apa? Radiyah, mardiyah. Radiyah itu ridho, mardiyah itu diridhoi. Bapak Ibu, radiyah, ridho, maksudnya ridho itu apa? Ridho yang dimaksud adalah kita mati dalam keadaan ridho kepada 3 hal. Apa saja tuh? Ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Muhammad SAW sebagai Nabi, dan ridho Islam sebagai agama pilihan. Itulah yang sering kita sebut dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini 3 ini nih. Jadi pastikan kita mati dalam keadaan ridho. Ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Muhammad SAW sebagai Nabi utusan, dan ridho Islam sebagai jalan pilihan. Agama pilihan kita dalam hidup kita adalah Islam. 3 ini itu radiyah, ridho. Kalau kita sudah 3 ini kita ridho Allah, ridho Rasul, ridho Islam, mati juga mardiyah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah Bapak Ibu, jadinya menarik nih. Bagaimana cara orang mati diridhoi oleh Allah? Nah, kita kan bakal mati. Nah, kita pengen mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Caranya bagaimana? Dari ayat ini, radiyatan mardiyah. Dia mati dalam keadaan ridho dan diridhoi. Berarti cara mati diridhoi oleh Allah dalam hidup harus ridho kepada Allah. Ya, ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, ridho Islam sebagai aturan hidup kita.
Kalau 3 ini sudah kita lakukan, insya Allah mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada pilihan lain, Pak. Karena pasti mati, Bu. Karena nggak ada pilihan lain, ya berarti kita hidup harus ridho kepada Allah, Nabi, dan Islam supaya nanti mati dalam keadaan diridhoi. Oke? Janji Allah yang kedua setelah mati dalam husnul khotimah, mati dalam keadaan ridho dan diridhoi, jiwa yang tenang itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah, yang kedua adalah fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, ibadi, hamba-hambaku. Jadi yang kedua, kalau an-nafsul mutmainnah itu insya Allah bergabungnya dengan orang-orang saleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Di mana? Di surga. Nah, kenapa Allah bilang ibadi, hamba-hambaku? Kenapa Allah bilang ibadi, hamba-hambaku? Karena gini, Pak, seseorang itu baik, ya, seseorang baik di dunianya berawal dari dia merasa dirinya hamba. Kalau dirinya tahu dia hamba, ibad atau abdu, Abdullah, hamba Allah, maka dia tahu apa kewajibannya, apa hak Tuhannya. Saya ulangi. Kenapa Allah katakan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang mulia. Berarti yang mulia itu siapa? Yaitu manusia yang merasa dirinya hamba dan Allah adalah Tuhannya. Dan semua kebaikan itu berasal dari kebaikan dirinya, berasal dari dirinya sadar bahwa dia hamba dan Allah adalah Tuhannya. Kalau seseorang sudah sadar dirinya hamba, Allah adalah Tuhannya, maka hidupnya akan jauh berkualitas. Ya, apa hubungannya dengan kualitas kira-kira? Kalau dirinya merasa dirinya hamba, maka dia akan menyembah Allah saja, gitu kan? Terima kasih, Ustaz. Kalau dirinya merasa hamba, dia akan menyembah Allah saja. Tidak akan menyembah kepada sesama hamba. Betul nggak? Dia akan tidak menyembah kepada manusia. Kenapa? Sama manusia kan, sama-sama hamba. Apalagi dia tidak akan menyembah kepada patung. Kenapa? Patung juga adalah hamba. Bahkan lebih rendah daripada manusia. Dia tidak akan menyembah kepada apa itu namanya hewan. Ada kan di beberapa negara tuh, ada dalam negara yang lain atau keyakinan yang lain nyembah hewan, ya kan? Ada hewan-hewan tertentu yang dimuliakan, disembah, nggak boleh disakiti karena dia dianggap dewa ini, dewa itu, dan begitu seterusnya. Nah, kita karena merasa hamba dan Allah adalah pencipta kita, Tuhan kita, maka kita akan tahu kewajiban kita dan tahu hak Allah untuk disembah. Fadkhuli fi ibadi, yang ketiga adalah wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedikit lagi masih kuat ya? Masih banyak? Nah, minum dulu dah. Jadi ada 3 alasan kenapa kita harus menjadi an-nafsul mutmainnah. 3 alasan kita harus menjadi jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang memadukan amal dan iman dan amal saleh. 1, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, supaya kita pulang mati dalam husnul khatimah, ridho dan diridhoi. Yang kedua, fadkhuli fi ibadi, supaya digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang selamat, yang mulia. Dan yang ketiga adalah wadkhuli jannati, supaya kita masuk surga dengan segala keabadiannya. Nah, menarik buat kita untuk membahas surga, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Kenapa kita pengen masuk surga? Kira-kira apa alasannya? Kenapa Bapak mau masuk surga? Karena biar nggak disiksa. Iya, bagus. Karena setelah kita wafat, setelah kita mati, nggak ada pilihan kecuali 2.
Surga dan neraka, nggak ada yang lain. Cuma ada dua. Surga itu kamu itu mah. Surga itu tempatnya orang-orang saleh, sedangkan neraka itu kebalikannya, tempatnya orang-orang yang kufur, kafir. Surga itu tentang kebahagiaan, sedangkan neraka itu tentang kesengsaraan. Tadi Ibu bilang supaya tidak disiksa di neraka. Iya, betul, itu alasan manusiawi, sangat maklum. Nah, karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita perlu membahas tentang sifat al-jannah. Kita perlu membahas sifat-sifat surga. Kenapa Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Dan supaya kita terdorong untuk masuk surga, Bapak Ibu, terdorong masuk surga, kita perlu tahu nikmat surga itu apa saja. Misalnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, a'dattu li'ibadi as-salihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di surga tadi mala ainun ra'at. Di surga itu mala ainun ra'at, tidak ada satu kenikmatan yang pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at. Jadi keindahannya itu nggak pernah ada mata yang pernah memandangnya. Wala udhunun sami'at, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya. Kan kalau kata Allah, tajri min tahtihal anhar. Ya, sungai di surga itu akan mengalir. Kalau mengalir kan berarti airnya bergerak. Kalau bergerak ada suaranya dong. Bergemericik kayak gitu. Bergemericik. Nah, itu kan didengar. Nggak ada la udhunun sami'at, tidak ada telinga yang pernah mendengar keindahan surga, tidak ada mata yang pernah melihat surga, tidak ada telinga yang pernah mendengar surga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak terbersit keindahannya itu di dalam hati seseorang. Jadi maksudnya kalau kita disebut oleh Allah tajri min tahtihal anhar, sungai di surga itu akan mengalir, paling kita cuma ngebayangin doang kan. Kebayangin ada istana-istana, di bawahnya sungai, indah, ada kebun yang indah, bahkan disebut kalau di dunia kita, kalau mau buah kita harus memanjat, kalau di surga akan didekatkan buah-buah itu. Kalau kita di dunia kan manjat tuh, nggak bisa kan, duren gitu misalnya. Sini ya nggak bisa, kita harus naik. Tapi kalau di surga akan didekatkan oleh Allah. Nah, semua yang kita bayangkan itu cuma sekedar bayangan. Nanti di surga akan jauh lebih dahsyat, akan jauh lebih indah, akan jauh lebih enak, akan jauh lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan pada saat ini. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, tidak ada mata yang pernah melihatnya, tidak ada telinga yang pernah mendengarnya, dan tidak terbersit kenikmatannya itu pas betul-betul 100% dalam hati seseorang. Nggak ada. Ya, nah karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita berbicara tentang ta'amul jannah, makanan surga itu apa? Di sana saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Di surga nanti ada buah-buahan yatakhayyarun, bebas kalian memilihnya. Buah-buahan berbagai macam jenisnya yatakhayyarun, yang penduduknya itu bebas memilihnya. Ya, mau durian montong atau selain durian montong apa Pak? Anggur apa? Merah. Nanti di surga semuanya akan ada dengan berbagai macam-macam buah yatakhayyarun. Penduduk surga itu milih apa saja yang dia mau. Bukan hanya itu, walahmi tayrin mimma yashtahun, dan buah walahmi tayrin, dan daging burung, lahmi tayr,
daging burung mimma yashtahun, yang mereka inginkan. Kenapa disebut dengan daging burung? Burung itu kan di udara kan? Daging burung aja yang susah dapatnya itu bisa dinikmati oleh penduduk surga, apalagi yang nggak terbang, gitu loh. Nah, jadi daging yang lain itu pasti juga ada. Kenapa? Karena daging yang susah kan, kita antara ikan, burung dengan daging-daging di darat itu yang paling susah kan, yang di udara. Nomor 2-nya yang di laut, yang ketiganya baru yang di darat. Nah ini yang di udara itu aja dapat bisa dinikmati, apalagi yang bukan di udara. Gitu ya. Misalnya minuman penduduk surga disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad. Saya bacakan. Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun. Dikit lagi. Permisalan surga itu yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di surga ada sungai-sungai, bukan satu sungai. Sungai-sungai min ma'in, dari sungai tawar, ghairi asin, yang tidak payau. Air sungai tawar tapi dia tidak berubah, ghairi asin, tidak payau. Kan kalau di dunia itu ya ada sungai-sungai yang tawar tapi lama-lama bisa berubah tuh rasanya. Kalau di surga nggak pernah berubah. Bukan hanya itu satu. Yang kedua, wa anharum min labanin, ada sungai-sungai susu. Bukan satu sungai tapi banyak sungai. Isinya susu, lam yataghayyar ta'muh. Yang susu di sungai itu lam yataghayyar ta'muh, tidak pernah berubah rasanya. Kita kalau apa Bu? Rasa susu atuh. Susunya itu nggak pernah berubah. Kita kalau minum susu ditaruh di gelas, taruh aja seharian, lama-lama berubah gitu. Basi, iya. Tapi ini di sungai susunya rasanya nggak pernah berubah. Lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamr. Ada yang ketiga, sungai-sungai dari khamr. Khamrnya itu lazzatin lisyaribin, yang enak, yang lezat untuk diminum. Kata orang khamr itu minuman keras. Khamr itu satu, bikin pusing, ya. Yang kedua apalagi ya? Nah itu nanti khamr yang ada di surga tidak bikin pusing, enak, ya, tidak bikin pusing, nggak bikin mabok, ya. Tapi ini lazzatil lisyaribin. Yang keempat adalah wa anharum min asalin musaffa, sungai madu musaffa yang murni, tidak dicampur dengan apa-apa. Coba hari ini susah nyari madu yang tidak dicampur. Nah, 4 sungai nanti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surga, dan begitu seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat tentang surga, banyak sekali tentang ayat-ayat kenikmatan surga, dan janji Allah kepada an-nafsul mutmainnah di antaranya adalah masuk surga, satu. Yang kedua, masuk surga bersama orang-orang saleh, dan yang ketiga adalah mati dalam keadaan husnul khatimah atau ridho dan diridhoi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tujuan kita pada pagi hari ini mengkaji ayat ini adalah kita mudah-mudahan bisa mengusahakan diri untuk memadukan antara iman dan amal saleh, supaya kita banyak-banyak mensucikan diri, buang syiriknya, datangkan tauhid, buang maksiat, datangkan taat, buang akhlak tercela, datangkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih. Cukup saya kira. Yang mau bertanya boleh kalau ada. Enggak, kalau ada pertanyaan boleh. Kalau ada pertanyaan boleh, Bapak atau Ibu? Enggak ada. Baik. Oh, ada nggak? Nggak ada kayaknya Pak Ustadz. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan menikmati sajian jasmaninya setelah sajian rohani. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Bapak dan Ibu, Allah terus jaga kita dalam istiqomah dalam ketaatan sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.